Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas akuntansi bersama saya Ahmad Firandika. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang fundamental dan juga sangat krusial dalam dunia akuntansi, yaitu analisis bukti transaksi. Coba teman-teman bayangkan sebuah perusahaan berskala besar yang melakukan ratusan hingga ribuan transaksi dalam setiap harinya. Mereka membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, menyewa gedung, hingga menjual produk ke berbagai daerah. Pertanyaannya, bagaimana seorang akuntan bisa menjamin bahwa setiap rupiah yang keluar dan juga masuk itu tercatat dalam akuntansi yang benar-benar terjadi secara sah? Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara melihat, mengenali, dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut agar pencatatan keuangan kita bisa bebas daripada kesalahan. Sebelum kita menggali lebih dalam, pentingnya bagi kita untuk mengetahui peta pelajaran hari ini. Ada 4 target utama yang harus teman-teman kuasai setelah menonton video pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan memahami secara mendalam apa itu pengertian dan juga esensi daripada bukti transaksi. Terus yang kedua, kita akan mengidentifikasi apa saja jenis-jenis bukti transaksi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang ketiga, kita akan menguraikan fungsi-fungsi operasional maupun fungsi hukum dari bukti transaksi. Dan yang keempat, kita akan melihat bagaimana peran vital bukti transaksi ini dalam menggerakkan roda siklus pencatatan akuntansi. Sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, siapkan catatan kalian. Mari kita masuki pembelajaran pada hari ini. Nah, pertanyaan mendasar, apa sih bukti transaksi itu? Di set ini kita lihat bersama-sama. Bukti transaksi adalah dokumen formal, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital, yang berfungsi sebagai tanda bukti sah bahwa suatu transaksi keuangan telah benar-benar terjadi. Dalam dunia akuntansi, dokumen ini bukan sekedar pelengkap atau formalitas. Bukti transaksi adalah pondasi utama dari seluruh sistem informasi akuntansi. Mengapa demikian? Karena akuntansi sangat memegang teguh prinsip objektivitas. Kita tidak boleh mencatat suatu nominal atau akun ke dalam jurnal hanya berdasarkan ingatan atau dalam omongan sepihak, tapi semua wajib berbasis data dan juga nantinya berbasis kwitansi. Tanpa adanya bukti transaksi yang valid dan juga sah, laporan keuangan yang dihasilkan di akhir periode tidak akan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal ataupun pihak eksternal. Selanjutnya, mari kita bedah apa sih fungsi spesifik daripada bukti transaksi dalam operasional. Secara garis besar, kita bisa membaginya menjadi 3 fungsi. Yang pertama, yaitu sebagai alat pencatatan bukti. Fungsi pertama adalah sebagai alat pencatatan. Bukti inilah yang menjadi kompas bagi akuntan untuk menentukan akun apa saja yang harus ditaruh di debit, yang harus ditaruh di kredit, serta berapa nominal rupiah yang harus ditaluskan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber informasi keuangan yang komprehensif. Jika kita membaca selembar bukti transaksi, kita akan mengetahui dengan pasti kapan transaksi itu dilakukan, siapa pihak yang terlibat, dan barang apa saja yang dipertukarkan, hingga siapa yang menyetujuinya. Fungsi yang ketiga, yang sangat vital bagi aspek legalitas, adalah sebagai pendukung keabsahan transaksi. Dokumen ini merupakan pelindung hukum bagi perusahaan jika di masa yang akan datang terjadi sengketa dengan vendor, pelanggan, ataupun audit pajak. Lembaran inilah yang menjadi bukti legal bahwasanya transaksi kita nyata dan juga patuh pada hukum. Nah, sekarang mari kita pelajari klasifikasi bukti transaksi berdasarkan sumber pembuatannya.
Dokumen transaksi bisa dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah bukti transaksi internal. Kata internal sendiri di sini merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan. Jadi, bukti transaksi internal adalah dokumen yang dibuat, diterbitkan, disahkan, dan juga digunakan khusus untuk keperluan pencatatan dan juga koordinasi di dalam lingkup internal organisasi perusahaan. Bukti inilah yang mencerminkan aktivitas manajerial, kebijakan internal, dan juga perpindahan dana antar bagian dalam satu atap perusahaan. Ada 3 contoh utama yang sangat sering kita gunakan, yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, memo internal dari jajaran manajemen kepada staf akuntansi. Nah, habis ini akan ada slide yang nantinya menunjukkan contoh-contoh bukti transaksi. Baik, tanpa lama-lama, langsung kita pindah slide. Nah, di sini bisa kita saksikan dan juga bisa kita perhatikan bahwasanya contoh dokumen yang tampil di layar kalian akan kita membedahnya satu persatu. Yang pertama, di bagian atas ada contoh memo internal yang diterbitkan oleh PD Widya Utama. Di sana tertulis instruksi dari Kepala Bagian Akuntansi kepada stafnya untuk membuat jurnal penyesuaian atas beban gaji karyawan di tengah semester sebesar Rp3.400.000 yang akan dibayarkan di tanggal Juli. Dokumen memo ini menjadi perintah otentik internal untuk melakukan penyesuaian akun pembukuan. Kemudian di sebelah bawah terdapat bukti pemasukan kas kecil dari PT Widya Utama senilai Rp185.000 sebagai pengisian saldo kas kecil. Nah, perhatikan aspek pentingnya. Ada nama kota, tanggal 30 Juni 2024, deskripsi keperluan, dan juga yang paling krusial adalah adanya tanda tangan otorisasi dari Direktur Utama bernama Santosa Cahyadi. Bendahara bernama Haris dan penerima yaitu sekretaris bernama Gita Ramadhani. Terakhir, kita juga melihat slip gaji dari Toko Maju untuk karyawan bernama Hendra Kurniawan yang merinci gaji pokoknya, bonus, dan juga potongan hutang hingga memunculkan total bersih yang diterima, yaitu sebesar Rp2.050.000. Ketiga contoh ini membuktikan betapa tertatanya administrasi keuangan internal yang dikelola dengan bukti dokumen yang disiplin. Setelah menguasai jenis internal dan juga masih banyak lagi terkait contoh-contoh dan juga bisa kalian lihat juga di layar video kalian. Baik, setelah kita menguasai jenis internal, sekarang kita beralih ke kategori yang kedua, yaitu bukti transaksi eksternal. Jika sebelumnya berasal dari dalam, maka sesuai namanya, bukti eksternal adalah dokumen keuangan yang melibatkan hubungan hukum atau interaksi ekonomi dari pihak luar perusahaan. Pihak luar ini biasanya bisa berupa vendor, pemasok, tempat kita membeli bahan baku, pelanggan membeli produk kita, hingga lembaga keuangan seperti bank, maupun instansi pemerintah ataupun sebagainya. Bukti eksternal ini memiliki bobot pembuktian yang sangat kuat dalam audit, karena dokumen ini melibatkan kesepakatan dan juga verifikasi antara dua entitas bisnis yang berbeda. Hal ini meminimalkan celah terjadinya manipulasi data keuangan sepihak. Contoh, dokumen eksternal yang wajib teman-teman kalian ketahui, yaitu meliputi faktur, kwitansi pembayaran, nota kontan, cek biliet giro, hingga rekening koran bank. Nah, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bentuk fisiknya di slide berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari pihak eksternal, nah bisa kita lihat contoh daripada bukti-bukti eksternal yang ada dalam slide ini. Pertama, yaitu biliet giro atau cek dari Bank Sentral Asia
bernilai sebesar Rp2.389.500. Ini adalah dokumen perintah formal kepada bank untuk memindahkan dana tunai ke rekening pihak lain. Kedua, ada faktur yang diterbitkan oleh PT Surya Jaya Plastik. Ingat poin penting ini, jika teman-teman melihat dokumen berjudul faktur, ini adalah tanda mutlak bahwasannya transaksi penjualan atau pembelian tersebut dilakukan secara kredit ataupun belum lunas. Dan di dalamnya memuat termin pembayaran secara rinci barang. Ketiga, ada formulir kwitansi pembayaran kosong. Kwitansi adalah bukti sah untuk transaksi penyerahan sejumlah uang tunai di mana penerima wajib menandatanganinya sebagai tanda pelunasan. Dan juga yang keempat, ada formulir penyetoran atau slip setoran dari Bank BTN atas nama Abid yang membuktikan bahwa uang tunai telah disetorkan secara fisik masuk ke dalam sistem perbankan. Setiap kali menemui dokumen-dokumen ini, pastikan memeriksa validitas, tanggal, dan kesesuaian agar nominal yang nantinya kalian dapat sesuai dengan kwitansi ataupun lain jenisnya. Dan juga masih banyak lagi contoh-contoh bukti transaksi yang lainnya. Nah, sekarang kita sampailah pada pemahaman tentang peran besar bukti transaksi dalam konsep siklus akuntansi. Mengapa materi ini selalu diajarkan di awal-awal sebelum kita belajar menjurnal? Karena bukti transaksi bertindak sebagai pintu gerbang utama dari seluruh rangkaian siklus akuntansi. Jika di pintu gerbang ini kalian melakukan kesalahan seperti salah membaca, nominal, salah mengidentifikasi akun, atau meloloskan dokumen palsu, maka seluruh proses setelahnya akan secara otomatis keliru. Jadi proses penjurnalan juga akan keliru, posting buku besar juga akan cacat, dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan di akhir tahun itu akan menyajikan informasi yang salah. Oleh karena itu, ketelitian, integritas, kecermatan, dan juga menganalisis dalam bukti transaksi adalah hal kewajiban oleh seorang akuntan. Sebagai kesimpulan, ingatlah 3 hal esensial bukti transaksi adalah dokumen wajib, penjamin akurasi pembukuan. Ia terbagi menjadi bukti eksternal, internal, dan juga analisis yang tepat. Atas bukti ini adalah kunci utama terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan terpercaya. Sebagai kesimpulan, ingatlah 3 hal esensial ini. Bukti transaksi adalah dokumen wajib penjamin akurasi pembukuan. Ia terbagi menjadi bukti internal dan juga eksternal. Dan analisis yang tepat atas bukti ini adalah kunci utama terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan juga terpercaya. Baiklah teman-teman semuanya, sekian video pembelajaran mengenai analisis bukti transaksi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga dapat memperkuat dasar akuntansi kalian. Teruslah berlatih dan teruslah belajar, karena tidak hanya video pembelajaran ini yang bisa kalian dapatkan, tapi juga banyak materi-materi yang bisa kalian baca. Sampai jumpa di kelas teman-teman semua. Ingat, belajarlah yang rajin. Selain video pembelajaran hari ini, kalian juga bisa mengakses buku di perpustakaan dan juga bisa mencari sumber-sumber internet lainnya sebelum kita bertemu secara offline di minggu ini. Sekian, nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.